Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miraj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Bagaimana kabarnya Pak Irfan hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat, Pak Miraj. Namun ada suatu pribadi saya yang mengganjal di hati saya gitu, Pak Miraj. Dari masalah pekerjaan saya yang di kelas gitu. Kira-kira Pak Miraj bisa meluangkan waktunya untuk diskusi dan sharing tentang masalah pribadi saya? Baik Pak Irfan, silakan. Sangat terbuka waktu saya untuk Pak Irfan untuk hari ini. Silakan mau dimulai dari mana untuk Bapak sharing terhadap permasalahan Bapak itu, Pak? Oke, baik. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak untuk Pak Miraj yang bersedia waktunya, meluangkan waktunya untuk saya saling sharing dan berbagi. Mudah saya tidak salah ya berdiskusi dengan Pak Miraj, kemudian dengan sharingan atas masalah itu bisa tercapai ya. Jadi gini Pak Miraj, saya kan sekarang ngajar kelas 6 ya di tahun ajaran baru ini. Dari kelas 6 itu kebetulan saya mendapatkan siswa itu 31 siswa di kelas 6. Nah, setelah minggu kedua ini, kebetulan saya di kelas ya mendapatkan itu Pak Miraj, anak yang ABK kebutuhan khusus. Ya, mungkin saya sebut aja nama anak tersebut adalah Kalista, gitu Pak Miraj. Nah kan, nah terus saya mengalami kesulitan bagaimana dengan sikap dari anak tersebut, sehingga dia saat saya menyampaikan materi itu saya kesulitan untuk mencapai tolak ukur anak tersebut itu sudah paham atau belum gitu, karena kan saya berinteraksi aja pun dia responnya ya responsif cukup mungkin gitu. Yang kedua juga ada permasalahan itu saat kita memberikan penugasan kepada anak tersebut, itu dia mohon maaf ya, itu cuman sebisanya dia tapi tanpa menyelesaikan latihannya gitu, bahkan dia hanya mencoret-coret saja atau apa gitu Pak Mirat. Nah itu dia dari permasalahan yang terjadi di kelas saya di kelas 6 ini gitu Pak Mirat. Kira-kira apakah bagaimana dan apa yang harus lakukan Pak Mirat? Baik Pak Irfan, berarti di kelas Bapak ada yang bernama Kalista tersebut anak berkebutuhan khusus ya Pak ya. Nah, jadi dari cerita yang telah Bapak sampaikan kepada saya, kira-kira tujuan apa Pak Irfan itu? Apa tujuan yang akan Bapak lakukan dari permasalahan tersebut, Pak? Iya, jadi saya itu memiliki tujuan supaya dalam pribadi saya itu ya berhasil, mungkin dikatakan berhasil ya. Dari dikatakan berhasil itu si Kalista ini itu ya minimal dia bisa memahami materi yang saya ajarkan gitu Pak Mira. Dan tugasnya pun dia bisa mengerjakan gitu. Karena kan selama ini yang di kelas 6 yang saya rasakan itu dia ya begitu aja gitu, tidak memahami, terus tugas-tugasnya juga tidak dikerjakan. Nah itu dia tujuan saya Pak Mira. Baik Pak Irfan. Jadi permasalahannya tuh Kalista suka tidak mengerjakan tugas ya. Latihan-latihan yang diberikan Pak Irfan itu tidak dikerjakan ya Pak. Tapi dari permasalahan tersebut sih Pak, sebenarnya apa saja yang sudah pernah Bapak lakukan itu terhadap Kalista tersebut Pak? Maksudnya dalam pembelajaran gitu. Jadi yang sudah saya lakukan mungkin ya sama hal dengan teman-temannya yang lain, murid-murid yang lain Pak gitu Pak. Jadi misalkan hari ini pelajaran PKN, ya udah kita membuka latihan kayak kita terus menjelaskan materi. Ya intinya itu penerapan dalam satu persamaan aja gitu. Jadi karena kan saya rasakan saya juga terkendala dengan waktu. Jadi yang saya berikan itu ya udah, misalkan hari ini materi PKN, ya udah kita bersama anak-anak ayo kita buka buku, kita belajar begini materi ini. Nah itu dia. Dan saya terfokus juga di satu anak ini yang Kalista, dia hanya diam, tidak ada respon. Nah itu dia Pak Miraj. Tapi menurut Pak Irfan, kalau dari skala 1 sampai 10, di mana Pak Irfan sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut terhadap persamaan tugas dengan Kalista gitu, Pak? Kalau dikatakan standar level ya dari pribadi saya sih saya ya mungkin di 5 kali ya. Karena kan saya sebagai guru kan emang harus mengetahui kewajiban saya. Jangan sampai saya itu tidak mengetahui kewajiban saya sebagai guru, khususnya yaitu dia, karena kita harus sama ratakan
semua anak ya, jangan kita dalam guru itu tidak membeda-bedakan siswa ya, khususnya yang Kalista ini itu, karena saya belum bisa mampu memberikan yang terbaik oleh Kalista ya, mungkin saya di standar level 5 gitu Pak Miraj. Baik, dari yang telah Bapak sampaikan itu, sebenarnya apa sih, apa strategi yang pernah Bapak lakukan atau strategi yang akan Bapak lakukan dari permasalahan tersebut gitu Pak? Untuk strategi, mungkin untuk strategi saya pun ya, belum melakukan apa-apa sih Pak Miraj ya, karena kan saya apa ya, satu mungkin saya keterbatasan materi memahami anak yang ABK gitu ya, yang kedua itu saya hanya apa ya, fokus dengan 31 anak itu, bagaimana 31 anak itu saya ajarin ya udah sama gitu aja gitu Pak Miraj. Baik Pak Irfan, apa sebelumnya Bapak pernah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang memahami anak-anak anak yang berkebutuhan khusus seperti Kalista, atau Pak Irfan pernah bertanya ke guru sebelumnya tentang Kalista tersebut Pak, mengenai media atau pembelajaran yang disukai Kalista Pak? Untuk berkolaborasi saya juga belum juga sih Pak Miraj, belum nanya-nanyakan teman-teman yang lain, karena kan saya mungkin nyoba dulu lah pribadi, kan mungkin saya bisa lah mengatasi ini, ternyata makin kesini dan makin kesana ya malah saya mengalami kesulitan, jadi gitu. Dan saya pun belum sempat untuk berkolaborasi, berbagi cerita permasalahan saya dengan teman sejawat gitu Pak Miraj. Baik Pak Irfan, tadi kan persamaan tugas ya yang saya dengarkan. Kira-kira kan tadi mungkin Kalista dalam pembelajaran itu dia lebih senang mana Pak? Yang Bapak lihat dalam pembelajaran dengan Kalista itu Pak? Untuk si anak tersebut sih ya tinggi nih ya, jadi dia kan misalkan ada latihan nih Pak Miraj, latihan yang saya berikan kan aturan kita kan ya sebatas anak yang paham ya kan, misalkan Pancasila 1 mungkin kan bunyinya gini gitu kan, ternyata dia Pancasila 1 hanya mencoret-coret kayak gambar, maksudnya ini bintang apa gimana gitu ya, jadi dia bukan penerapan pemikirannya dengan anak lain itu kan sebatas pemahaman, tapi dia kayak gambar-gambar gitu Pak Miraj dengan menjawabnya gitu. Mungkin dia kalau minat kebacanya dia termasuk yang ke gambar ya. Itu juga sih, saya juga harus memahami minat gambarnya anak juga sih sebenarnya, itu yang saya belum terapkan gitu. Baik Pak Irfan. Tapi sebelumnya apakah Bapak sudah melakukan beragam media atau variasi terhadap anak tersebut, atau hanya sekedar tadi memberikan latihan ya Pak ya? Untuk beragam variasi media tuh jujur saya belum melakukan Pak Miraj. Jadi saya itu hanya menggunakan media yang ada di sekolah ya, dan disamaratakan dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kan kita juga kesulitan juga gitu Pak Miraj. Baik Pak Irfan, berarti dengan saya tadi dengar cerita kalau Kalista itu senangnya gambar, coret-coret ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa melakukan variasi pembelajaran ya Pak terkait dengan Kalista tersebut ya Pak. Mungkin di sini Bapak bisa juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru yang mungkin sebelumnya pernah menangani Kalista. Mungkin ini nanti akan menjadikan suatu yang luar biasa buat Pak Irfan untuk menangani Kalista tersebut ya Pak ya. Tapi menurut Bapak, apa kira-kira rencana ke depan yang akan Bapak lakukan dari permasalahan yang Bapak hadapi ini Pak? Oke, baik Pak Miraj. Mungkin yang tadi Pak Miraj nanyakan ke saya ya pribadi ya, mungkin yang pertama saya akan melakukan kolaborasi dulu dengan teman sejawat, mungkin itu yang pertama yang saya lakukan, karena saya awalnya sih yang tadi beranggapan saya mampu, ternyata makin kesana makin sini saya mengalami kesulitan ya, berarti saya yang pertama itu melakukan kolaborasi. Dari mana kolaborasi itu saya saling diskusi bagaimana yang metode yang menyenangkan, metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan minat anak yang berbeda yang masing-masing gitu Pak Miraj. Baik, Bapak jadi sudah mengetahui nih ya rencana kedepannya mau apa. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut Pak? Mungkin rencana tersebut saya akan rencanakan mungkin ya minggu-minggu ini kayaknya Pak, karena kan khawatir kalau terlalu lama juga kan saya juga terkendala juga gitu kan, dan saya juga mengalami kesulitan nanti bagaimana memberikan
pemahaman materi, karena kan semakin lama kan kita materi itu akan materi baru gitu Pak Mira. Jadi secepatnya saya akan melakukan kolaborasi dengan teman, dan mudah-mudahan dan kolaborasi dengan teman itu saya mendapatkan solusi juga dengan terbaik sih gitu Pak Mira, untuk menangani permasalahan anak saya ini, Kalista. Baik Pak Irfan, dari rencana yang Bapak mau lakukan ini sudah luar biasa banget Pak, karena secepatnya akan Bapak lakukan ya Pak. Tapi dari rencana yang akan Bapak lakukan ini, kira-kira siapa dan apa yang akan membantu komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut Pak? Oke, baik. Mungkin saya pertama saya ingin berdiskusi dulu ya, berdiskusi dengan mungkin kepala sekolah dulu yang saya akan melibatkan, karena saya ingin melaporkan, bukan melaporkan apa, menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa di kelas saya itu ada anak yang ABK di kelas 6, bahkan di kelas 6 kan. Nah, nanti karena di kelas 6 itu kan kita kembali lagi dengan tes ya, tes ada ujian prakteknya ya kan, ada latihan-latihan yang harus diberikan, dan terakhir juga kita di kelas 6 itu ada nanti ujian akhir sumatifnya gitu buat kelulusan siswa tersebut. Mungkin saya diskusi dengan kepala sekolah bagaimana solusinya, apakah ada pembedaan atau kan ada apa yang bisa saya dapat gitu kan. Terus kedua juga saya akan mengkolaborasi dengan teman sejawat ya, untuk berbagi permasalahan saya, dan kemudian kolaborasi dengan teman sejawat itu ada masukan pribadi buat saya juga untuk menangani Kalista. Dan terakhir mungkin saya akan menghubungi orang tua anak tersebut, supaya orang tua anak tersebut memberikan pemahaman bahwa anaknya itu seperti ini gitu dalam pembelajarannya, dan kemudian dengan memberikan pemahaman pada orang tuanya ya, saya juga sebagai guru dapat membantu gitu, membantu dalam proses pembelajaran si Kalista. Itu aja sih Pak Mirot yang saya akan lakukan. Luar biasa, dari rencana Bapak ini sudah sangat luar biasa ya Pak. Bapak akan melibatkan semua kalangan, bahkan sampai orang tua yang Bapak libatkan. Tapi sebelumnya saya belum mengetahui nih Pak, sebenarnya Kalista ini memang benar dinyatakan sebagai anak ABK atau memang sudah ada bukti suratnya ya Pak. Berarti kan nanti orang tua juga tidak akan merasa kalau anaknya ini di ABK kan, tapi memang merasa kalau memang anaknya ini memang anak yang istimewa menurut saya gitu Pak. Oke Pak Miros, sebelumnya juga itu juga sudah ada pengantar surat ya. Pengantar surat itu langsung dari surat psikolognya juga, keterkaitan emang keterangan anak tersebut emang kebutuhan khusus juga. Dan kedua juga saya juga mendapatkan pengantar dari walas sebelumnya di kelas 5. Jadi kelas 5 pun sudah menjelaskan saya bahwa ada anaknya yang akan naik ke kelas 6, tetapi dengan kondisinya seperti ini, dijelaskan oleh walasnya. Dan itu dia merupakan ya PR pribadi saya ya, untuk mengatasi si Kalista itu gitu. Jadi ya itu dia kesulitan-kesulitan ini ya yang saya hadapi, dan mudah-mudahan dengan coaching yang Pak Mirus berikan dari awal sampai akhir ini, mudah-mudahan saya bisa ada perubahan atau perkembangan gitu Pak Mirus, dan masalah saya juga teratasi gitu. Baik Pak Irfan, itu luar biasa banget ya Pak ya. Berarti anak ini benar-benar anak istimewa. Dan mudah-mudahan kedepannya nih dari rencana yang akan Bapak lakukan ini mudah-mudahan berhasil gitu ya Pak. Dari skala yang tadi Bapak sebutkan 5, saya rasa Bapak bisa sampai skala 10 ya Pak untuk anak ini. Karena Bapak sudah mau merancang pembelajaran yang luar biasa nanti buat anak istimewa ini yang bernama Kalista ya Pak. Kira-kira mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Irfan atau apa yang mau disampaikan terakhir. Tapi saya sebenarnya menunggu nanti hasilnya ya Pak. Mudah-mudahan hasilnya ini hasil yang terbaik. Oke, baik Pak Miras. Ya mudah-mudahan sih dengan standar yang awal 5 itu bisa 10 ya. Itu emang saya harapkan, tapi kita main by step lah. Mudah-mudahan ya dengan level 5 menjadi 6, jadi 7, maka jadi yang saya inginkan gitu kan. Mudah-mudahan yang ya saya inginkan, yang mudahan yang keberhasilan yang memuaskan bagi pribadi saya. Itu aja sih mungkin yang bisa saya inginkan. Terus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin cukup sampai sini Pak Miras, karena saya akan menerapkan yang Pak Miras berikan dan arahan, mungkin satu dengan berkolaborasi, kedua dengan variasi yang menarik atau strategis ya, atau yang berbeda dalam menggunakan metode. Itu aja. Nanti seandainya pun nanti saya ada suatu permasalahan atau ada keberhasilan saya setelah coaching ini, nanti saya akan kembali lagi ke Pak Miras untuk mengetahui hasilnya gitu Pak Miras. Baik, luar biasa sekali Pak Irfan. Mungkin itu saja ya Pak Irfan
Nanti akan kita lanjut lagi sesi coaching kita ketika nanti Bapak sudah melakukan perencana aksi Bapak itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Irfan. Mungkin kita cukupkan ya. Iya. Iya, oke. Pak Mirods, Assalam- itu aja sih dari Iya, saya baik. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mirods, gimana kabarnya Pak Mirods? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Irfan sendiri? Alhamdulillah, kabar juga pribadi saya alhamdulillah baik gitu. Ya, Baik. Pak Mirods, kira-kira kedatangan Pak Mirods ada apa ya? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada suatu masalah? Ya, silakan diceritakan Pak Mirods. Baik Pak Irfan, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Begini Pak, saya ingin berkonsultasi dengan Pak Irfan mengenai diri saya Pak. Sebenarnya saya ini tujuannya ke sini bercerita dengan Pak Irfan adalah ingin meningkatkan kompetensi saya dan kemampuan saya dalam mengelola kelas gitu Pak. Karena saya rasa saya masih ragu dengan kemampuan saya di kelas. Terlihat dari banyaknya anak-anak yang masih bercanda, masih ngobrol gitu Pak. Jadi saya mohon bantuannya gitu Pak dengan Pak Irfan. Oke, baik Pak Mirods. Kebetulan waktu saya juga senggang hari ini ya, jadi bisa menanggapi permasalahan Pak Mirods. Jadi eh, yang telah disampaikan Pak Mirods berarti ada kesulitan dalam mengembangkan kompetensi diri ya, serta mengelola manajemen kelas ya. Betul. Dan kesulitan Pak Mirods juga itu bagaimana biar anak-anak itu terfokus dalam suatu pembelajaran pada saat di jam pembelajaran Pak Mirods. Oke, kira-kira dari Pak Mirods sampaikan, adakah tujuan Pak Mirods ingin meningkatkan kompetensi tersebut dari segi apa Pak Mirods Baik untuk Pak. meningkatkan kompetensi tersebut? Baik Pak, tujuan saya sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi tersebut agar saya mampu memberikan pembelajaran di kelas Pak, agar suasananya dapat tercipta dengan baik, kondusif dan menyenangkan bagi murid. Begitu Pak. Tapi yang terjadi ternyata banyak anak-anak yang masih suka mengobrol. Makanya saya di sini ingin mencari solusi gitu Pak. Oke, baik. Berarti kan tujuan Pak Mirods itu kan meningkatkan kompetensi itu untuk bagaimana Pak Mirods itu di kelas menjadi kelasnya itu seperti kondusif ya, serta menyenangkan bagi siswa ya saat Pak Mirods mengajar gitu kan ya. Berarti gini Pak, kira-kira kan dari tujuan tersebut dari pribadi Pak Mirods itu sudah melakukan suatu metode atau strategi dalam pembelajaran Pak Mirods itu gimana Pak? Bisa diceritakan? Alhamdulillah Pak, kalau dari strategi dan metode-metode itu saya sudah berupaya mencoba beberapa metode pembelajaran. Tapi yang ternyata hasilnya masih belum benar-benar efektif. Saya sudah berbagai macam metode pembelajaran. Saya mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian saya mencari materi-materi dari media sosial. Tapi saya rasa saya lihat kepada anak-anak itu ternyata hasilnya belum efektif begitu Pak. Oke, baik. Berarti Pak Mirods sendiri sudah melakukan strategi ya. Bahkan Pak Mirods juga sudah tahap berkolaborasi gitu dengan teman-teman sejawat bagaimana mencari metode-metode yang lainnya. Berarti dari kegiatan Pak Mirods itu yang sudah dilakukan, kira-kira seandainya dikatakan level 1 sampai 10 di Pak Mirods itu di posisi mana untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau dari segi level sepertinya saya berada di level 7 Pak, karena saya sudah berusaha membuat metode-metode pembelajaran yang beragam, tapi ternyata memang hasilnya belum efektif. Segitu Pak. Jadi yang saya pengen tempuh atau tujuan saya itu sebenarnya ingin mengendalikan siswa itu supaya tidak berbicara saat belajar, tidak mengobrol dan tidak mengganggu siswa-siswa lain gitu Pak saat pembelajaran berlangsung. Oke, berarti Pak Mirods itu berarti sudah di level posisi 7 ya. Tapi ada kekurangan dari Pak Mirods sehingga ingin meningkatkan level tersebut.
Berarti dari suatu semua kegiatan-kegiatan Pak yang telah dilakukan, berarti otomatis kan dari suatu secara pribadi itu ada segala suatu hambatan gitu, yang sehingga Pak itu belum mencapai target ya, dan sehingga dari hambatan tersebut Pak itu merasa belum tercapai keinginannya. Kira-kira menurut Pak itu hambatan itu seperti apa hambatan yang dialami oleh Pak Untuk hambatan ya Pak, ternyata hambatan itu mungkin pertama dari diri saya. Hambatannya itu ada diri saya yang pertama. Saya masih ragu dengan materi-materi yang saya berikan kepada peserta didik. Apakah saya anak-anak itu bosen dengan materi yang saya berikan, atau karena memang mereka tidak paham dengan pembelajaran yang saya berikan, atau saya ternyata hanya memberikan satu arah pembelajaran, satu arah gitu Pak. Jadi yang saya ingin sampaikan ini, sebenarnya saya butuh strategi gitu Pak. Kayaknya strategi saya ini harus dirubah sepertinya gitu Pak. Makanya Oke. Oke, baik Pak. Berarti kembali lagi ya, sudah dari pribadi dan kembali lagi dengan si anak tersebut ya. Berarti tersebut kan ada sesuatu yang dibutuhkan gitu Pak Mirot. Karena setiap anak itu membutuhkan kebutuhannya masing-masing sesuai dengan karakternya mereka masing-masing. Jangan kita menyamakan kebutuhan anak itu dengan konsep Pak Mirot secara keseluruhan itu satu. Jadi kita itu sebagai guru itu harus mengetahui kebutuhan anak itu masing-masing. Nah, kira-kira menurut Pak Mirot dari pribadi Pak Mirot itu tahu nggak apa yang diinginkan dibutuhkan oleh anak setiap anak tersebut, gitu Pak Mirot? baik Pak. Jadi memang sebenarnya saya belum melakukan asesmen terhadap minat belajar anak-anak ya Pak. Jadi saya hanya memberikan pembelajaran satu arah. Nih pembelajaran ini hanya pemahaman saja seperti itu Pak. Jadi yang saya sampaikan, saya sebenarnya nggak tahu bahwa anak-anak itu apa karena dia bosen, apa karena dia memang tidak memahami materi yang saya berikan. Tapi kalau menurut saya sih anak-anak itu nggak paham apa materi yang saya berikan sih sebenarnya Pak. Oke, berarti gini ya, berarti Pak Mersito langkah awalnya itu Pak yang dibutuhkan kita emang perlu itu melakukan asesmen. Asesmen itu dalam arti kata asesmen sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau kita sudah mengetahui kebutuhan siswa, maka kita sudah mengetahui karakter siswa tersebut, sehingga kesulitan kita sebagai guru itu sudah diatasi dengan kebutuhan anak masing-masing. Ya, karena kan anak tersebut kan memiliki karakter yang berbeda-beda saat kita mengajar. Mungkin ada beberapa faktor sehingga anak tersebut mengalami permasalahan saat kita mengajar. Mungkin yang pertama itu kita harus memahami Pak, bagaimana penyebab anak itu tidak aktif saat kita belajar. Ya, mungkin ada sesuatu dari permasalahan tersebut. Yang kedua juga kita harus mengetahui bagaimana itu anak tersebut memahami materi gitu, sehingga anak tersebut tidak merasa bosan gitu ya. Dan ketiga juga kita harus bisa menarik perhatian anak tersebut. Nah, dari faktor tiga tersebut, nah tugas guru ini kita nih Pak sebagai tugas guru, mungkin saran saya itu kita harus memiliki metode yang menarik ya, dan jangan mempersamakan satu metode saja. Ya, berarti kita harus punya strategi metode yang menarik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh siswa, sehingga kita mudah dalam menyampaikan pembelajaran. Itu Pak Miraj. Baik Pak Irfan, berarti memang saya harus menaikkan kompetensi saya ya Pak ya, dari membuat pembelajaran yang menarik, yang berbeda tingkatannya terhadap siswa lain, termasuk tentang minat belajar anak ya Pak. Ya, mungkin saya juga akan melakukan itu Pak, tapi saya sepertinya harus butuh rekan sejawat Pak. Saya harus berkolaborasi dengan mereka. Apalagi ini kan saya juga harus mengeksekusinya, maksudnya harus segera melakukannya supaya pembelajaran itu dapat kondusif Pak. Karena kalau terus-terusan kayak gitu kayaknya saya nggak nyaman gitu, belajar nggak kondusif gitu. Iya, itu dia Pak Miras. Jadi kita emang sebagai guru emang harus punya sesuatu pemikiran seperti itu Pak Guru, Pak Miras ya kan, sebagai guru. Dan juga kita ya kalau bisa kita dapat berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi segala masukan-masukan dari teman sejawat itu membantu kita dalam
membuat suatu metode variasi, ya metode yang bisa menyenangkan untuk anak-anak itu. Mungkin dalam uh, metode tersebut Pak Mirat sudah melakukan rencana kapan itu yang akan dilaksanakan itu, kira-kira kapan Pak Mirat dengan teman sejawat untuk berkolaborasinya? Baik Pak, secepatnya saya akan melakukan rencana saya untuk menambah kompetensi saya dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin hari ini pun saya akan melakukan kolaborasi Pak. Terus kemudian saya juga harus meningkatkan pembelajaran saya sehingga pembelajaran yang saya berikan itu dapat menyenangkan bagi murid Pak. Secepatnya saya akan melakukan kolaborasi tersebut Pak. Minggu ini saya juga akan berusaha Pak untuk membuat rencana aksi tersebut. Oke, berarti kalau udah punya rancangan buat merencanakan sesuatu tersebut itu merupakan hal yang bagus ya, sehingga permasalahan tersebut akan cepat selesai juga buat pribadi Pak Mirods gitu. Dan selain itu juga kita harus memberikan penguatan yang positif juga Pak Mirods ya. Selain memberikan metode yang variasi, kita harus juga memberikan penguatan yang positif kepada anak supaya anak tersebut belajar dengan disiplin gitu, mungkin memberikan pujian atau penghargaan tersebut sehingga anak tersebut di kelas merasa menyenangkan. Nah itu dia Pak Mirods yang bisa kita terapkan di kelas gitu. Baik Pak, ternyata memang itu juga Pak, saya belum pernah melakukan apresiasi ya Pak ya, apresiasi terhadap siswa yang benar-benar memperhatikan dengan yang tidak memperhatikan, memberikan penghargaan, itu saya belum melakukannya Pak. Mungkin itu yang membuat anak-anak itu tidak kondusif belajarnya dan tidak memperhatikan saya gitu Pak. Iya itu dia Pak Mirods, berarti Pak Mirods juga harus melakukan sesuatu ya yang menyenangkan untuk anak seperti itu. Nah kira-kira dari semua hal-hal tersebut, pribadi Mirods itu selain udah punya rancangan, ada strategi lagi nggak gambaran Pak Mirods dan Pak Mirods itu untuk apa yang kita lakukan lagi gitu? Gambarannya sih saya akan membuat metode pembelajaran yang menyenangkan seperti yang tadi sudah disampaikan ya Pak. Karena sekarang kan tadi saya menggunakan metode satu arah gitu. Nanti saya akan berusaha untuk menggunakan metode dua arah, menggunakan proyektor dengan gaya belajar secara visual, auditori dan kinestetik yang lainnya. Mungkin nanti anak-anak bisa memilih minat mereka gitu Pak. Mungkin itu rancangan saya Pak, supaya benar-benar apa yang tadi Bapak bilang, saya bisa menyenangkan buat murid dan mengetahui minat belajar murid itu Pak. Oke, berarti sudah mencari gambaran ya Pak Mirods ya, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan sih dengan penggambaran tersebut ya permasalahan-permasalahan tersebut sudah bisa terpecahkan ya berarti ya. Dan juga Pak Mirods juga sudah bisa melakukan berkolaborasi dengan teman ya. Oke, berarti kalau sudah bisa berkolaborasi, kira-kira menurut Pak Mirods nih siapa dan apa saja yang bisa membantu Pak Mirods untuk meyakinkan komitmen Pak Mirods untuk melakukan strategi pembelajaran ini? Baik Pak, yang pertama saya akan yang membantu komitmen saya dalam melakukan pembelajaran ini pasti kepala sekolah ya Pak. Saya perlu dukungan dari kepala sekolah, support dari kepala sekolah, juga nanti terkait fasilitas sekolah Pak yang mendukung saya dalam pembelajaran. Yang kedua pastinya adalah rekan sejawat yang akan membantu saya menemukan materi-materi atau metode-metode yang mungkin belum pernah saya pelajari tapi teman-teman rekan sejawat saya sudah pelajari dan itu bisa saya lakukan gitu Pak. Dan yang kemudian saya juga butuh bantuan dari anak-anak juga pasti ya Pak. Saya akan melakukan kegiatan tersebut. Kalau tidak ada anak-anaknya mungkin saya nggak bakalan bisa melakukan kegiatan tersebut. Nanti juga nggak mungkin kan, kalau keberhasilan itu kan nanti akan dilihat dari proses anak-anaknya ya Pak. Terus Iya, apa benar. yang membantu saya itu pasti yang pertama diri saya sendiri, saya akan melakukan kegiatan tersebut nanti Pak. Oke, baik. Berarti luar biasa ya Pak Mirods ya, udah melibatkan satu kepala sekolah, kedua juga sudah melibatkan teman sejawat, bahkan anak-anak pun sudah terlibatkan. Berarti sudah punya rancangan konsep yang cukup matang ya. Sisanya berarti tinggal Pak Mirods untuk menerapkan kembali di kelas tersebut. Betul Dan Pak. mudah-mudahan dari yang awal sampai akhir ini yang bisa saya sampaikan dengan saran buat Pak Mirods, mudah-mudahan dari Pak Mirods juga pribadi bisa menerapkan dengan baik ya, dan bisa mungkin membagi kembali dengan teman-teman sejawatnya gitu, saling berdiskusi dan kolaborasi
Oke, untuk pertemuan di sini mungkin ada sesuatu Pak Mirot yang ingin ditanyakan atau Saya permasalahan ini? Ya, saya rasa cukup ya Pak. Saya sangat berterima kasih dengan waktu yang telah Bapak berikan kepada saya, sehingga saya menemukan ternyata kelemahan saya itu saya belum menggunakan metode-metode yang bervariasi ya Pak. Mungkin itu saja, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irfan telah memberikan coaching yang luar biasa kepada saya. Terima kasih Pak. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. siap, aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Irfan. warahmatullahi wabarakatuh.